Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM 0529366614, mata pelajaran struktur data. Hari ini kebetulan saya mendapatkan tugas di mata pelajaran struktur data, yaitu terkait dengan deklarasi variabel pada program Java. Dapat kita ketahui beberapa soalnya, yaitu yang pertama, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Oke, untuk tugas yang pertama atau soal yang pertama, ini kita disuruh untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Jadi yang pertama adalah ini. Jadi untuk struktur data, untuk variabel bilangan bulat itu kita menggunakan perintah integer atau di dalam Java ditulis dengan int. Lalu kita tuliskan nama variabelnya yang di sini kita tulis dengan struktur baris. Nah, lalu di sini sama dengan terus angka 5 ini digunakan untuk memberikan nilai variabel pertama pada variabel struktur baris, nilainya adalah 5 seperti itu. Lalu untuk menampilkan hasilnya itu kita gunakan yaitu adalah sistem outprint. Nah, ini untuk menampilkan apa yang sudah kita buat. Lalu kita tuliskan teksnya. Di sini saya menulis deklarasi variabel struktur integer. Jangan lupa ya, kalau mau menulis teks itu harus dikasih petik 2. Nah, gini. Setelah itu plus, tanda plus ini digunakan untuk menggabungkan antara teks yang sudah kita tulis dengan variabel integer yang sudah kita buat, yaitu struktur baris ini. Nah, ini yang nanti nilai munculnya adalah angka 5. Oke, lalu coba ya, kita coba untuk kita running. Kira munculnya seperti apa. Nah, di sini deklarasi variabel struktur integer 5. Jadi kalau teman-teman ini mau menambahkan teks di sistem outprint untuk menampilkan data variabel yang sudah kita buat, ini harus ditambahkan tanda petik di awal dan di akhir seperti itu. Lalu untuk tugas nomor 2, ini kita disuruh untuk buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Oke. Jadi perbedaannya, kalau integer itu tadi digunakan untuk membuat data bilangan bulat. Kalau string ini untuk simbol. Misal kita membuat kata-kata hello, terus apa kabar dan sebagainya, itu kita menggunakan string. Nah, ini kita tulis misalnya seperti ini ya teman-teman ya, string, lalu kita nama variabelnya apa atau variabelnya apa, kata baru ini ya. Terus nanti yang akan kita munculkan datanya itu apa. Ini contoh saya menampilkan angka 5 lagi. Kalau seumpamanya tidak angka, apakah bisa? Nah, bisa. Misal ini kita tulis hello world gitu ya. Nah, nanti yang muncul juga akan sama, hello world gitu. Lalu selanjutnya untuk menampilkannya bagaimana? Sama seperti yang di atas, kita gunakan sistem outprint. Terus kita tulis teks yang ingin kita buat, jangan lupa diberikan tanda petik di awal dan di akhir. Ini kita contohnya kita tulis variabel baru gini ya. Terus kita plus, kita gabungkan dengan variabel yang sudah kita buat tadi yang ingin kita tampilkan, yaitu data string. Maksudnya data yang ingin kita tampilkan yaitu data string kata baru. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa kalau sudah selesai mengcoding itu di akhir harus selalu diakhiri dengan titik koma ya. Jadi misal ini saya hapus ya. Nah, di sini dapat kita lihat merah. Ini tandanya tidak work atau tidak salah.
istilahnya seperti itu. Jadi wajib aturannya kalau setelah mengcoding, menulis codingan kita buat itu terakhir diberikan titik koma. Maaf. Seperti ini. Lalu untuk tugas ketiga, nomor 3 itu kita disuruh membuat pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka. Tipe datanya integer, terus isinya itu 7, 10, 20 dan 23. Oke, di sini saya membuat program datanya itu bertipe integer ya teman-teman. Jadi kita tulis integer. Lalu untuk membuat array ini menggunakan simbol kurung, dua kurung ini ya. Nah, seperti ini. Gini. Terus kita tulis nama datanya apa? Di sini 4 angka kebetulan ya. Maaf. Lalu variabel yang ada di dalam data integernya atau di dalam array-nya nanti itu kita isikan, tetapi sebelumnya harus kita kasih kurung seperti ini teman-teman. Kalau enggak pasti error. Nah, di awal dan di akhir. Jadi 4 angka ini terdiri dari angka 7, 10, 20, dan 23. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kalau untuk bilangan bulat ini kita menggunakan integer. Kalau bilangan desimal apakah menggunakan integer? Bisa, tidak bisa. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk menampilkannya kita seperti tadi, kita gunakan sistem outprint. Kita tulis deklarasi 4 angka ya, deklarasi array 4 angka. Jangan lupa petik komanya. Nah, di sini bedanya saya menambahkan perintah for atau pengulangan untuk menampilkan data integer 4 angka ini. Nah, terus jangan lupa kalau for-nya ini untuk apa? Nah, untuk data integer tadi. Jadi kita harus berikan tanda kurung ya, teman-teman. Integer, angka, terus 4 angka ini. Nah, tutup kurung. Lalu setelah itu kita sistem outprint angka plus. Nah, plus ini untuk menggabungkan. Lalu petik 2 ini fungsinya apa? Nah, petik 2 ini digunakan agar data yang kita tampilkan ini berbaris atau rapi. Seperti di bawah ini teman-teman. Nah, ini ya. Semisal ini kita hapus ya. Semisal ini kita hapus. Lalu kita run ya. Kita coba run lagi. Nah, akhirnya yang terjadi adalah error karena sistemnya membaca untuk menampilkannya ini bingung. Seperti maksudnya baris atau bagaimana untuk data 4 angka yang akan kita tampilkan itu. Ya, kita run lagi. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang nomor 4, buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka. Tipe datanya string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke. Untuk yang nomor 4 ini perlu diketahui ya teman-teman ya. Bahwasanya kalau string tadi untuk simbol atau huruf ya, bertipe simbol atau huruf. Nah, lalu array itu adalah istilahnya itu kayak wadahnya atau kelas ya di dalamnya untuk menyimpan data-datanya. Nah, untuk membuat 2 dimensi tadi kan perintahnya adalah 2 dimensi ya teman-teman. Nah, ini kita tambahkan satu lagi. Nah, ini tandanya data array ini bentuknya adalah 2 dimensi. Seperti itu. Lalu kita tulis variabel nama variabel datanya yaitu angka yang berisi ini 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27 dan 29. Seperti itu. Jadi ini datanya 3 kali 3 ya teman-teman, 3 kolom dan 3 baris.
Lalu untuk menampilkannya seperti apa, sama seperti tadi, kita gunakan perintah sistem out print. Lalu nah ini di sini strip N ini ya, garis miring N ini digunakan untuk membuat menampilkan bahwa data ini ditampilkan di baris baru. Jadi tidak menyambung dengan data yang di atas. Misal ini dihapus ya teman-teman. Lalu kita run di bawah. Lalu kita run coba. Nah, datanya ini nyambung sama yang soal tugas nomor 3 ya teman-teman. Nah, deklarasi array 2 dimensi angka. Ini nyambung. Jadi untuk memisahkan, untuk menampilkannya nanti di baris berikutnya itu harus ditambahkan simbol garis miring N seperti ini. Kita coba lagi. Kita run. Nah, seperti ini sudah di bawah ya teman-teman ya. Ini nah, sudah di baris baru maksudnya. Untuk soal nomor 4. Lalu untuk menampilkannya ini kita gunakan pengulangan berulang. Jadi 2 perintah for ini integer. Ini untuk baris ya teman-teman ya. Jadi baris ini apa namanya? Baris data 135 ini di baris 0. Untuk data 14, 19, 20 ini di baris 1 dan data 22, 27 dan 29 ini di baris 2. Nah, lalu kita tulis variabelnya angka, nama variabel datanya angka. Nah, length ini untuk memunculkan semua data di baris tersebut gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Lalu teman-teman, untuk selanjutnya yang pengulangan kedua ya ini adalah integer untuk kolomnya. Nah, kolomnya juga sama. Nah, ini 0, 1, 2 angka. Jadi semisal baris 1 kolom baris 0 kolom 0 nanti yang muncul adalah angka 1. Ini seperti itu teman-teman. Oke, lalu yang terakhir kita berikan perintah sistem out print kembali. Ini untuk menampilkan data kolom ya, atau data array-nya. Di dalam tadi kan kita membuat sistem out print yang pertama ini untuk teksnya, yang kedua adalah ini out print angkanya. Nah, ini kolom plus baris. Nah, ini strip T teman-teman, ini digunakan untuk ini misal kita hapus ya main T-nya ini. Apa yang akan terjadi? Kita run coba. Nah, yang terjadi adalah data yang kita buat ini menyatu atau tidak ada spasi atau tidak ada jarak teman-teman. Jadi main T di sini digunakan untuk memberikan untuk memberikan jarak agar data yang kita buat, data array yang kita buat ini lebih rapi atau berjarak gitu teman-teman. Coba kita run lagi ya. Nah, seperti ini. Sudah rapi. Nah, jadi harus ditambahkan main T ini. Lalu yang terakhir untuk menampilkan semuanya ini ya, kita seperti tadi kita sistem out print dan ya yang muncul akan seperti ini. Terus yang terakhir teman-teman nomor 5 ini ya. Ini kita menampilkan buatlah deklarasi list dengan nama list angka yang memiliki list angkanya 2
22, 19, 44, 60, 72. Nah, ini karena tidak jelas ya, maksudnya ini perintah datanya apa, datanya ini berupa apa, maksudnya ini saya buat integer. Jadi kita tulis linked list, terus datanya ini apa, kita buat integer ya, terus list angka. Nah, list angka ini nama variabelnya. Nah, new ini untuk perintah new ini. Nah, ini teman-teman ya. Ini untuk membuat list-list berikutnya. Atau misal tidak ada new. Nah, kita hapus gini teman-teman ya. Yang terjadi adalah error karena ini tidak akan terbaca teman-teman. Seperti itu. Jadi perintah new itu digunakan untuk ya ini tadi ya teman-teman ya, membuat listnya variabel list angka nanti. Jadi semisal ini saya tambah pun ya masih bisa. Nah, ya. Untuk meng-add variabel datanya. Nah, misal seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini contoh aja ya misalnya. Lalu yang terakhir untuk menampilkannya, nah seperti tadi sistem out print. Terus kita untuk menampilkan di baris baru, tetap tadi jangan lupa min strip ya teman-teman ya. Ini strip n maksudnya, strip n, terus isi linked list, list angka, plus, nah ini untuk menggabungkan data linked list yang kita buat tadi, seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya, karena saya juga masih belajar di sini. Jadi mungkin untuk dosen bisa dikoreksi apa yang menjadi pemahaman saya mungkin kurang tepat atau apa. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.